Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usolli wa usallimu ala nabi rahmah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-mab'usi rahmatan lil alamin kafah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Maaf agak sesak pakai masker tapi harus pakai. Yang saya muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang juga Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta pengurus pusat MUI yang menyertai beliau, hadir di sini dari Wan Timbang MUI Pusat Al-Mukarram Romo Kiai Haji Anwar Iskandar, dan juga Wasekjen Wakil Sekretaris Jenderal Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Fahrul Razi. Yang saya muliakan Ketua Umum Wan Timbang MUI Provinsi Jawa Timur periode 2020-2025, Al-Mukarramah Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, yang juga Gubernur Jawa Timur beserta seluruh jajaran. Hadir di sini Bapak Wakil Gubernur Mas Emil Dardak, terima kasih sudah hadir. Pak Wagub hadir di sini pula Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Ali Masyhuri, dan juga Al-Mukarram Kiai Marzuki Mustamar yang juga Ketua PWNU Jawa Timur, dan juga Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Sa'ad Ibrahim yang juga Ketua PW Muhammadiyah. Yang saya hormati seluruh Forkopimda Jawa Timur, hadir di sini Pak Sekda, Pak Heru, terima kasih Pak Heru, juga yang mewakili Panglima Kodam 5 Brawijaya, dan juga yang mewakili Pak Kapolda, Pak Pangdam diwakili oleh Pak Kasdam, kalau tidak salah Pak Kapolda oleh Wakapolda, juga yang mewakili Panglima Armada 2 maupun yang mewakili Pangkopso Zona 2 yang insya Allah diwakili oleh Lanut Juanda. Ketua DPRD juga hadir di sini diwakili oleh Wakil Ketua Pak Anwar Sadat, maskernya merosot terus. Dan tidak lupa juga semua ketua organisasi keagamaan kemasyarakatan yang hadir, seluruh pengurus MUI, baik Dewan Pimpinan, ketua lembaga, badan maupun komisi beserta jajarannya yang saya muliakan dan saya banggakan. Juga tidak lupa seluruh pengurus MUI Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang tidak bisa hadir langsung di sini, tapi insya Allah melalui media, baik televisi maupun media yang lain, yang karena situasi mengharuskan kami membatasi diri untuk saling menjaga diri. Para undangan yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
di mana pada hari ini telah dapat dilaksanakan dengan kudroh dan iradah Allah pengukuhan kepengurusan MUI Provinsi Jawa Timur periode 2020-2025 dengan harapan mudah-mudahan membawa keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Dan hari ini juga, malam ini juga, tadi juga telah Al-Fakir kukuhkan sebagian dari para bapak dan ibu untuk menjadi ketua baik komisi, lembaga maupun badan beserta seluruh jajarannya walaupun tidak secara langsung sebagai pelengkap daripada perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Tentunya sebagai muslim atau muslimah yang baik, kepercayaan harus dibayar lunas dengan penunaian tanggung jawab sebaik-baiknya. Menjadi pengurus MUI adalah amanah. Amanah adalah kemuliaan. Menjaga kemuliaan wajib hukumnya. Oleh karena itu, kita tentunya semua berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya dengan pertolongan, ma'unah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Rawahul Imamu Ahmad fi musnadih. Tidaklah sempurna iman seseorang apabila dia tidak mempunyai amanah, dan tidak pula sempurna agama seseorang apabila dia tidak istiqomah, konsisten, bertanggung jawab, akuntabel terhadap amanah yang dia terima. Oleh karenanya tentunya di samping kita semua berdoa memohon kepada Allah, kita juga memohon doa barokah kepada para masyayikh, kepada para guru, para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh agama Islam, juga para orang tua kita, agar supaya amanah yang kita terima ini menjadi ikhtiar kita untuk ikut serta membangun dan menjaga agama, agar supaya negeri kita menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan membangun umat Islam menuju khairu ummah. Dan mudah-mudahan amanah ini juga bisa menjadi ikhtiar kita untuk membangun bangsa dan negara, di mana negara kita sekarang seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Gubernur sedang menghadapi persoalan dan ragam musibah yang bertubi-tubi, mulai dari bencana banjir, longsor, angin puyuh, juga gempa bumi, dan berbagai musibah transportasi mulai dari udara, laut, darat, terutama musibah wabah pandemi COVID-19 yang bukan hanya menimpa negeri kita, tapi hampir seluruh negeri di dunia ini. Tetapi tentunya kita sebagai bangsa yang berketuhanan, sebagai umat yang beriman, yakin terhadap apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kemudahan, kelapangan bagi setiap kesulitan yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya. Tinggal tugas kitalah bagaimana supaya kita berikhtiar,
berpikir keras, bekerja keras, seraya memperbanyak istighfar dan pertaubatan kita atas kezoliman, atas kemaksiatan, untuk kita hentikan dan kita sesali, agar supaya kita segera dapat jalan keluar ke lapangan kemudahan yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Para undangan yang saya muliakan, nanti pada akhir pidato saya, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting kepada ketua komisi, lembaga maupun badan yang baru saja dikukuhkan untuk dilaksanakan sebaik mungkin. Para masyayikh, para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh Islam, para undangan yang saya muliakan. Indonesia sebagai negara bangsa atau nation state yang menempatkan agama begitu penting, telah menjadi model, telah menjadi kiblat, telah menjadi inspirasi perdamaian, telah menjadi sorotan bagi dunia bagaimana membangun relasi antara agama dengan negara tanpa menjadi negara agama atau religion state, walaupun penuh dengan dinamika, baik dari luar maupun dalam negeri atau dari luar negeri yang nyusup ke dalam. Tetapi selama 65 tahun, 75 tahun bahkan, Indonesia telah membuktikan kepada dunia bahwa agama dan nilai-nilai ketuhanan dapat ditempatkan di tempat yang paling mulia, yang paling luhur, yang paling utama, yang pertama dan paling utama sebagai dasar negara sekaligus sebagai ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Ini adalah anugerah Allah untuk bangsa ini, juga anugerah Allah melalui kecerdasan para pendiri bangsa ini yang wajib kita jaga, kita pelihara, kita kokohkan, tidak boleh ditambah, boleh dikurangi. Pancasila Jaya, NKRI harga mati. Ini perlu ditepuk tangani ya. Untuk tambah semangat, baik akan saya pekikan nasionalisme kita kepada NKRI. Kalau saya mengatakan siapa kita, Indonesia, Pancasila Jaya, NKRI harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Pancasila, NKRI. Alhamdulillah. Para undangan yang saya muliakan, terkait dengan konteks inilah, maka entitas ulama seperti MUI atau organisasi keagamaan yang lain seperti NU dan Muhammadiyah dan yang lainnya harus bergerak bersama. Peran mereka sangat signifikan. Tugas MUI adalah menggerakkan masyarakat, terutama umat Islam, untuk bisa dan punya kesempatan berperan secara optimal dalam beragam ikhtiar pembangunan untuk kemaslahatan bersama. Disinilah tentunya MUI harus mampu melalui kekuatan spiritualitas dan religiositas keislamannya menempatkan nilai-nilai keislaman untuk pembangunan bangsa. Di sisi lain MUI punya PR yang cukup berat, punya tanggung jawab yang cukup berat, yaitu menghentikan semua jenis pemahaman agama yang mempertentangkan antara negara dan agama. Sebab dalam konsep negara bangsa
yang beragama seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, agama dan negara adalah dua hal yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Maka MUI punya tanggung jawab dan pekerjaan bagaimana supaya keislaman yang ada bisa menjadi satu dengan keindonesiaan kita. Atau Islam kafah kita, Islam totalitas kita tidak menghalangi nasionalisme kita, kecintaan kita kepada NKRI yang merupakan kesepakatan atau merupakan konsensus kebangsaan atau al-misaqul watoniyah. Dengan kata lain, Islam kafah kita adalah Islam kafah ma'al misaq. Para undangan yang saya muliakan, berikutnya saya akan membacakan beberapa pesan penting kepada para ketua komisi, lembaga, dan badan yang baru beserta para perangkatnya yang baru saja dikukuhkan untuk agar supaya pesan-pesan yang Al-Fakir sampaikan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun sebelumnya, izinkan Al-Fakir untuk mengutip ulang 3 ayat dari surah yang berbeda yang dijadikan pembuka oleh pedoman penyelenggaraan organisasi Majelis Ulama Indonesia edisi revisi tahun 2018. Ketiga ayat tersebut, pertama adalah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Dan yang kedua adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ayat yang ketiga adalah firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Menurut saya, dijadikannya 3 ayat tadi sebagai pembuka pedoman penyelenggaraan organisasi Majelis Ulama Indonesia pasti memiliki maksud khusus. Mohon maaf, dalam bacaan saya, salah satu maksud khusus tersebut, kalau boleh saya singkat, ada 2 pesan penting yang wajib menjadi pedoman dan akhlak penyelenggaraan organisasi MUI, yaitu dengan menjaga, menghayati, mengamalkan syariat Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bisalah kita katakan sebagai spiritual maturity. Maka dalam menggerakkan organisasi MUI, hal tersebut harus menjadi semangat dasar yang mengilhami seluruh pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab yang ada di dalam Majelis Ulama Indonesia. Itulah yang diamanahkan oleh 2 ayat pertama yang disebut di pedoman pengelolaan MUI. Ayat yang ketiga, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayat. Ayat ini mewajibkan kita menjaga harmoni, kerukunan, kedamaian dalam setiap langkah organisasi MUI sebagai pelaksanaan kewajiban syukur kita atas nikmat NKRI yang telah Allah berikan kepada bangsa ini. Karena kita sebagai ulama yang digambarkan sebagai penerus risalah nubuah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau warasatul anbiya, tentulah kita harus menjaga agar agama menjadi pandangan hidup kita, khususnya di dalam menjalankan MUI. Nah, dari
inspirasi pembukaan pedoman penyelenggaraan MUI tadi, maka dalam 5 tahun ke depan, 5 peran Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur harus diperkuat dan diperkokoh. Pertama, MUI harus menjadi motor penggerak garda terdepan Islam wasatiyah, membentengi Islam wasatiyah, memihak kepada Islam moderat. Yang kedua, MUI menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan melalui instrumen-instrumen keagamaan. Menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan agar supaya pelayanan keumatan, sarana pelayanan keumatan oleh negara kepada masyarakat dapat lebih baik. Dalam hal ini tentunya MUI menempatkan nilai-nilai keislaman sebagai maslahatul, sebagai inspirasi kemaslahatan. Yang ketiga, MUI memediasi pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan keumatan. Di sini MUI harus bisa menjalin relasi yang ideal dan harmoni antara imam dengan ro'iyah, antara negara dengan masyarakat, antara pemerintah dengan rakyat. Di sisi lain, seperti yang saya sampaikan tadi, MUI bersama organisasi yang lain punya peran untuk mendefinisikan Majelis Ulama Indonesia ini, mendefinisikan perkembangan aspirasi keagamaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat melalui organisasi keagamaan dan kemasyarakatan atau Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah untuk disampaikan kepada pemerintah. Di sisi lain, MUI punya kewajiban untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada kemaslahatan umum disampaikan kepada masyarakat, khususnya umat Islam. Yang keempat, menjadi rujukan pemerintah dan masyarakat melalui keputusan-keputusan keagamaan. Disinilah posisi strategis Majelis Ulama Indonesia. Tugasnya bagaimana supaya MUI mampu menempatkan hukum-hukum keagamaan Islam sesuai dengan konteks dan elatnya, ditempatkan dengan tepat dan relevan dengan bingkai politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Peran yang kelima adalah menjaga harmoni keagamaan di tengah kebinekaan masyarakat. Dalam hal ini, MUI harus menjadi motor. Ingat, MUI periode ini harus menjadi motor penggerak penguatan pengembangan 3 ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Inilah platform MUI, ini platform MUI, ini hitoh MUI yang sebenarnya. Maka ke depan MUI akan berikhtiar keras, akan berpikir keras, bekerja keras, berjuang dengan segala tenaga dan upaya dalam wilayah hitoh ini. Dan ini harus ala sofin wahid seluruh pengurus MUI, baik ucapan, qauliyah, amaliyah, tindakan, dakwah, dan harokah atau gerakan. Tidak boleh melenceng ke kanan atau kiri, tapi iktidal. Selanjutnya, merujuk kepada 5 peran di atas, saya menitipkan pesan, mohon maaf Ibu Gubernur, sekalian ini saya laporan kepada Ibu dan seluruh Forkopimda. Berangkat dari 5 peran di atas, saya menitipkan pesan kepada para ketua komisi, lembaga, dan badan
yang menjadi perangkat organisasi MUI Jawa Timur masa khidmah 2020-2025 yang baru saya kukuhkan. Pertama, jadikan jabatan di MUI Jawa Timur ini sebagai ladang ibadah. Nawaitu wa nawaina lita'abbud ilallah. Insya Allah jika mengawali tugas dan tanggung jawab dengan niat ibadah, semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita jadikan amanah di MUI ini sebagai ibadah panjang kita untuk 5 tahun ke depan, agar supaya keberkahan Allah diturunkan kepada kita semua di Jawa Timur ini. Amin. Yang kedua, pesan yang kedua, lakukan inovasi tiada henti dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menjamin kehadiran MUI di tengah-tengah masyarakat secara baik. Bagaimana supaya program, komisi, lembaga, dan badan hadir di sehari-hari kehidupan masyarakat, karena memang menjadi kebutuhan masyarakat. Tantangan agama ke depan tidak semakin ringan, dan karena itu MUI tidak bisa dikelola dengan biasa-biasa saja. Memang kebaikan yang sudah ada di tubuh MUI terus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan agar supaya distribusi kemaslahatan, kemanfaatannya untuk masyarakat makin besar. Namun harus pula selalu ada ikhtiar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan melalui berbagai inovasi dan kreasi, juga terobosan-terobosan yang tepat sasaran. Jika diperlukan, kita semua harus berpikir dan berkhidmat out of the box, melalui inovasi yang benar, kreasi yang cemerlang, dan terobosan-terobosan yang terukur dan terencana. Dan kita tidak boleh terjebak dalam pemikiran dan kerja yang in the box. Tentu prinsip dan akhlak keulamaan seperti yang saya sebut di atas tetap wajib diperdomani. Sebagai contoh, Komisi Dakwah hari ini dan ke depan harus banyak inovasi agar Islam ini hadir dan seluruh komponen masyarakat merasa butuh sekali kepada dakwah Islamiah kita. Karena itu komisi ini banyak diisi oleh para pemikir dan pelaku dakwah yang saya yakin bisa membaca dan memberikan solusi atas tantangan dakwah kini dan akan datang. Di tengah-tengah masyarakat yang makin beragam, di era digital dengan platform media yang beragam, kita tidak bisa melakukan dakwah dengan hanya biasa-biasa saja. Tapi perlu dakwah kita dikemas, di-packaging sesuai dengan tuntutan zaman, bukan ikut-ikutan zaman. Tenaga-tenaga baru yang ahli di bidang ini, yang juga mengetahui dunia anak muda, dunia remaja, melengkapi SDM yang sudah ada, yang memiliki pengalaman dakwah cukup luas dan panjang, bahkan mereka sudah merasakan getir baiknya dan asam garamnya dalam berdakwah. Dengan kata lain, kita tidak akan meninggalkan dakwah konvensional. Justru menjadinya nilai-nilai agama Islam ini menancap kuat di bumi pertiwi ini ratusan tahun, bermula dari dakwah konvensional para ulama-ulama kita terdahulu. Yang kedua, pesan saya, tantangan hidup di era globalisasi ini semakin tinggi dan rumit. Semua ditentukan oleh siapa dan apa yang menjadi referensi hidup. Karena itu tugas kita adalah memasyarakatkan prinsip Islam is my lifestyle. Islam adalah gaya hidup saya dalam wadah NKRI.
Saya ulangi, dalam wadah NKRI. Kalimat dalam wadah NKRI ini penting diperhatikan agar Islam dan kebangsaan serta pembangunan khususnya di Jawa Timur bisa berjalan seiring secara harmonis. Karena itu sebagai pengurus MUI, Ketua Komisi, Lembaga dan Badan beserta jajaran, mari kita bersama-sama mengkampanyekan dan memproklamirkan mewujudkan Islam is my lifestyle dalam wadah NKRI. Caranya yaitu seluruh perangkat organisasi MUI mulai dari komisi, lembaga, badan dan nomenklatur yang ada mengusahakan agar supaya program dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dapat dihadirkan sehingga kemanfaatan Islam yang diemban oleh MUI bisa dirasakan langsung oleh warga masyarakat. Dalam tubuh MUI, Ibu Gubernur, ada komisi, lembaga dan badan yang sudah ada sebelumnya. Tapi juga ada di MUI Jawa Timur periode ini komisi, lembaga dan badan yang dulu tidak ada, baru ada di periode ini. Pertama adalah Komisi Penanggulangan Bencana. Karena kami anggap Jawa Timur bukan wilayah yang sama sekali aman dari bencana. Kemudian juga ada badan, tambahan badan, ada yang dihapus, ada yang ditambah, Badan Penanggulangan Ekstremisme. Karena ekstremisme ini menjadi isu kita bersama, serta Badan Pengembangan Industri Halal, yaitu BPIH. Semua perangkat organisasi tersebut kami yakin dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat bisa mengambil manfaat langsung dari Islam sehingga bisa menerapkan Islam is my lifestyle dalam berbagai bidang hidup. Yang terakhir, ini yang penting. Saya menekankan 3 prinsip dalam menjalankan organisasi MUI Jawa Timur ke depan, yaitu transformatif, kualite, dan akuntabel. Saya ambil contoh yang mudah, bagaimana sekarang Jawa Timur membutuhkan percepatan industri halal, seperti yang menjadi program Ibu Gubernur kita, Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Ini harus disambut dengan kerja cepat, transformatif, berkualitas dan bertanggung jawab atau akuntabel. Maka 4 perangkat organisasi harus bersinergi merespon program Ibu Gubernur Jawa Timur ini, yaitu Badan Pengembangan Industri Halal atau BPIH melakukan tugasnya antara lain melakukan edukasi, pemetaan dan sekaligus pendampingan pengembangan usaha ekonomi halal. Kita upayakan jangan sampai ada kabupaten kota di Jawa Timur yang tidak ada industri halalnya. Maka saya minta dengan hormat kalau ada rapat atau diskusi grup di lingkungan Pemprov, tolong jangan dilupakan undang MUI. Supaya MUI mengetahui apa yang menjadi kebijakan Ibu Gubernur dan apa yang bisa disinergikan. Kita juga punya pusat inkubasi bisnis syariah atau PINBAS yang antara lain tugasnya melakukan pelatihan dan keterampilan teknis bisnis halal. Ini tentunya sangat tepat sasaran apabila diarahkan kepada UMKM. Usaha mikro, kecil, menengah, terutama yang mikro ini. Yang mikro ini kebanyakan mereka tidak punya legalitas. Tetap karena tumbuhnya mereka berdasarkan komunitas, saling percaya dan merasa senasib dan seperjuangan. Dan kebanyakan di usaha mikro lokal ini adalah umat kita. Mustad'afin, orang-orang lemah, rakyat kecil yang dipinggirkan.
Ini harus diafirmasi oleh kita. Oleh karenanya ini akan berjalan lancar apabila ada sinergi dengan berbagai pihak, terutama Pemprov dan pemerintah daerah setempat, juga MUI yang ada di kabupaten kota. Kita juga punya LP-POM. LP-POM ini sudah mempunyai jam terbang cukup panjang. Hasil audit LP-POM mendapat legitimasi undang-undang. Dan juga LP-POM mendapat kepercayaan di hati para pengusaha, produsen maupun masyarakat. Yang tugasnya tentunya melakukan uji dan pemeriksaan halal atas produk yang dihasilkan serta keamanan penggunaannya. Serta kita juga punya komisi fatwa untuk melakukan pembahasan dan pemberian fatwa halal. Kerja kita harus cepat, transformatif, kualitatif, dan akuntabel. Karena menjadi pengurus MUI adalah sama dengan meneruskan risalah nubuah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sambutan dari Al-Fakir, dan karena kita di Jawa Timur kiranya kurang lengkap apabila tidak ada pantunnya. Dan karena kita MUI, insya Allah pantunnya ini hakikatnya adalah doa. Indonesia negeri Zamrud Hatul Istiwa, karena indahnya masyhur bagai hamparan surga. Jadikan Jawa Timur terbaik di Indonesia di bawah kepemimpinan Ibu Hovifah Indar Parawansa. Kalau ini tidak usah disuruh, langsung tepuk tangan. Yang kedua, makan salak enaknya dikunyah. Bertamasya ke Pulau Jawa dan Madura. Majelis Ulama Jawa Timur siap berkhidmat menjaga agama, bangsa dan negara. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwafiq ila ahwamis thoriq, ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.